Lapangan punya keinginan 100% untuk memenangkan pertandingan. Fighting, fighting, fighting. Jadi pelatih sekarang. Jadi pelatih. Jadi karir pelatih gimana? sebenarnya saya jadi pelatih itu udah dari pada saat saya dari Persikota, Bung. Pada saat saya di Persikota tahun 2000 itu saya pelatih salah satu klub internal di Persikota di Tangerang, yaitu Argo Pantes. Alhamdulillah di Argo Pantes saya membawa Argo Pantes juara antar klub, antar instansi dan perusahaan se-Jawa Barat pada saat itu tahun 2000. Terus dari situ, itu waktu itu Tangerang masih masuk Jawa Barat? Jawa Barat, masih masuk Jawa Barat. Ya? Iya, masih Jawa Barat. Setelah dari Persikota? Dari Persikota, kemudian tahun 2004 saya ngelatih di Persisam Samarinda. Waktu itu Persisam berada di Divisi 2. Divisi 2. Alhamdulillah saya bisa bawa Persisam masuk ke Divisi 1. Baru setelah itu saya ngelatih di Persiko Kota Baru, Bung. Kota Baru di Kalimantan Selatan. Nah, ada 2 tahun saya di sana sampai 2006. Alhamdulillah saya dipanggil ke tim nasional asisten under 17 tim nasional. Ada pemainnya Ramdhani Lestaluhu, Andri Tani, Kurnia Mega, pemain angkatan-angkatan itu. Pelatih kepalanya waktu itu? Pelatih kepalanya waktu itu Aji Santoso. Oh, Bang Aji, iya. Oke, langsung lompat deh. Bisa masuk ke Persija, ngelatih Persija, itu gimana ceritanya? Itu ada ceritanya gini, Bung. Sebenarnya pada saat itu tahun 2009 ya, saya jadi asisten Beni Dolo di tim nasional. Waktu itu kalau nggak salah lagi pra Piala Dunia. Kemudian Beni Dolo ngajak saya untuk bisa menemani beliau jadi asisten di Persija. Dan kita punya masalah waktu itu pada saat tim nasional mau bertanding ke Australia, sementara Persija harus mengadakan latihan perdana. Om Beni Dolo bilang sama saya, ini bagaimana? Saya nggak ada orang yang bisa melatih di Persija sementara selama dia di tim nasional. Saya bilang mau Beni, oke Om, nggak apa-apa, saya akan coba untuk resign. Saya bilang, resign di tim nasional. Terus saya jumpain ketua BTN, manajer waktu itu Pak Andi Darussalam. Saya bicara sama Pak Andi, saya kasih tahu permasalahannya. Dia bilang, oke, saya nggak bisa memutuskan, coba kamu bicara ke ketua BTN Pak Rahim Sukasa. Saya bicara panjang dengan Pak Rahim. Awalnya memang tidak dikasih, Bung, sebenarnya awalnya. Cuman saya ngotot. Permasalahannya kan tim nasional hanya tinggal 3 pertandingan. Kemudian saya bilang untuk masa depan saya setelah pertandingan ini saya nggak tahu kemana. Ini ada kesempatan saya untuk bisa berkarir di Persija, salah satu tim besar. Ya, kemudian juga nggak jauh dari rumah. Saya bilang, please mohon Bapak bisa mengizinkan saya untuk resign. Akhirnya beliau mengerti situasi dan beliau mengizinkan saya untuk resign. Gitu, Bung. Nah, jadi di Persija luar biasa nih. Orang biasanya ngejar-ngejar karir di tim nasional, ini justru melihat peluang di klub, jadi ninggalin tim nasional malah gitu. Wah, loyalitas gue kalah kayaknya. Oke, di Persija. Setelah itu kan sempat keluar dari Persija ngelatih di Mitra Kukar, Bung. Oh iya, di Mitra Kukar itu tahun 2010-2011. 1 tahun di Persija, kemudian Om Beni Dolo ada kontrak di Mitra Kukar. Beliau juga mengajak saya ke sana. 1 tahun di sana. Alhamdulillah kami membawa Mitra Kukar lolos ke divisi utama. Waktu itu divisi utama ya, sekarang namanya Liga 1. Kelihatannya ada kedekatan dengan Beni Dolo ya? Iya, sebenarnya sangat dekat, Bung, sama beliau. Karena saya tahu beliau juga pernah menjadi pelatih saya saat saya di tim nasional. Jadi ya istilahnya saya sudah sangat tahu apa yang beliau inginkan dalam sepak bola. Dan Om Beni sendiri juga merasa ya kelop nih. Gue butuh orang yang bantu gue kayak gini nih gitu. Kelihatannya kayak gitu. Terus balik lagi ke Persija ya? Terus tahun 2011-2012
2012 kembali lagi ke Persija. Waktu itu memang agak sedikit confused bagi saya karena pada saat itu di Mitra Kukar saya sebenarnya masih ada perjanjian kontrak di sana. Terus Pak Ferry Paulus ada bicara sama saya bagaimana kalau kamu kembali ke Persija pada saat itu. Karena di Persija pelatihnya Iwan Setiawan, dia bilang kan Iwan Setiawan teman kamu, dia bilang kan. Oke, saya pikirkan dulu, saya harus bicara dengan seseorang di Mitra Kukar, saya bilang begitu. Dan alhamdulillah pada saat saya bicara itu mereka mengizinkan saya untuk bisa meninggalkan mereka. Akhirnya baliklah ke Persija dan akhirnya balik ke sampai Persija, sekarang di Persija terus. Sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah sampai sekarang di Persija terus. Pernah ngantar Persija juara di Piala Menpora. Di Piala Menpora. Nah, ini kenapa waktu itu kan boleh dibilang pelatihnya tadinya bukan Bang Dirman ya? Iya betul. Terus tiba-tiba diminta untuk di Piala Menpora Coach Jen aja yang pegang deh gitu. Iya. Ada apa tuh, keyakinan apa yang membuat oke, gue pegang Piala Menpora di Piala Menpora nih? Ya sebenarnya mau nggak mau sebenarnya karena waktu itu pengurus bilang ke saya kita belum punya pelatih, kita belum mendapatkan pelatih yang definitif. Bisa nggak kamu dalam Piala Menpora untuk melatih Persija? Saya pikir gini Bung, saya pikir saya mengambil keputusan itu karena saya yakin saya cukup lama, ada beberapa tahun dengan pemain-pemain, ya. Saya yakin tim ini bisa memberikan sesuatu di Piala Menpora. Dan pada saat itu memang saya pikir semua tim tidak melakukan preparation yang sangat baik karena masih ada pandemi pada saat itu. Dari situlah saya pikir semua tim punya masalah yang sama. Saya pikir ini saatnya saya menunjukkan bahwa keberanian saya untuk menjadi seorang pelatih kepala. Semua tim punya masalah yang sama, otomatis punya peluang yang sama. Betul. Siapa yang paling siap, siapa yang bisa mencuri-curi kesempatan itu, itulah yang bisa keluar. Dan akhirnya berhasil keluar sebagai juara. Juara, alhamdulillah. Nah, tapi ada catatan nih. Catatannya waktu itu ternyata banyak pemain-pemain ini ya yang tiba-tiba ngangkat di Piala Menpora gitu ya. Iya, kita terutama untuk Nico ya. Nico itu pemain muda pada saat itu masih mungkin under 18 tahun, di bawah 18 tahun. Kita kekurangan striker pada saat itu. Kita tahu pada saat itu Rico tidak dalam posisi kondisi fisik yang bagus karena pada saat kita preparation yang 2 minggu, 1 minggu pertama itu Rico terlambat datang untuk gabung karena ada masalah keluarga di kampungnya. Jadi pada saat Rico tidak bermain maksimal, saya pikir ini pemain-pemain muda, terutama Nico harus diberi kesempatan. Pikir alhamdulillah pada pertandingan pertama Nico dia bermain cukup baik. Dan ternyata memang sampai sekarang terbukti ya. Nico bolak-balik dipanggil tim nasional gitu. Iya, alhamdulillah. Dari anak Solo juga ya dia. Solo betul. Ya dia. Alhamdulillah gitu. Nah, terus kan aktif juga di ini nih Coach Jen di akademi. Iya, betul. Dan kabarnya akademi Persija nih sampai 3 kali terpilih jadi yang terbaik. Terbaik ya, betul, Bung. 3 kali ya, berturut-turut. Alhamdulillah ya, 3 kali berturut-turut. Nah, ngelihat pemain-pemainnya nih sebetulnya materi pemainnya banyak kan yang dinaikin ke atas. Ke atas, betul. Menurut Coach Jen gimana? Mereka itu gimana potensinya? Ya mereka punya potensi semua, Bung. Ya kita harus berani menampilkan mereka ke atas karena saya pikir mereka punya potensi besar untuk menjadi pemain yang bagus. Ya kalau kita nggak memulai dari sekarang, saya pikir ini saatnya waktu yang tepat untuk mereka bisa main di level yang di atas. Ya. Salah satunya sekarang Rio Fahmi, tim nasional, belum yang lainnya dipanggil ke timnas under 19 segala. Iya, kayak Ferrari ya. Iya, Ferrari, terus banyak lah Raka dan lain-lain. So far saya termasuk yang bangga banget karena memang dari dulu ini saya kan nonton Persija dari masih kecil sampai dari dulu tuh pengen banget Persija tuh punya kayak semacam bank pemain sendiri. Ya. Nah boleh dibilang sekarang lah
Persija bisa menghasilkan bank pemain sendiri. Ya, betul. Ya, alhamdulillah banyak pemain kita yang bisa kita orbit dan terbukti prestasinya di tim nasional juga nggak ini benar-benar ngangkat Persija. Ya, gitu. betul. Gitu. Itu yang memang target saya pada saat saya dipanggil ke kantor waktu itu 2019 sama Pak Koko. Beliau berbicara tentang keinginan Persija untuk membangun akademi. Ya, pada saat itu ya 2019 saya pikir untuk membangun satu akademi yang serius, yang besar. Beliau minta tolong kepada saya bagaimana caranya kita bisa membangun suatu akademi yang bisa melahirkan pemain-pemain yang bagus, terus yang bisa konsisten setiap tahunnya bisa memberikan kontribusi ke tim utama. Ya, nggak cuma ngambil pemain dari mana-mana, tapi kita juga ada pemain sendiri yang kita hasilkan ya. Dan itu kan saya pikir itu bagus karena sedikit mengurangi budget kita untuk membeli pemain-pemain dari luar. Nah, status sekarang nih sebetulnya sebagai apa nih sekarang statusnya? Statusnya sekarang ini sebenarnya masih sebagai asistennya Thomas Do? Asisten mungkin enggak, Bung, tapi masih di dalam staf kepelatihan Persija. Ya, soalnya saya pikir gini ya, Thomas Doll itu kan orang Jerman, mungkin baru pernah pertama kali datang ke Indonesia, terus tiba-tiba disuruh ngelatih Persija. Bagaimana dia mungkin beradaptasi? Mungkin dia bisa beradaptasi, tapi supaya proses adaptasinya kenal pemain itu bisa lebih cepat kan harus ada perantara nih. Ya, betul. Apakah di situ perannya Coach Jen? Ya, memang itu salah satu peran saya untuk memberi informasi kepada Thomas Doll bagaimana filosofi Persija bermain, cara bermain, kemudian bagaimana cara bermain tim-tim di Indonesia terutama, supaya beliau tahu bagaimana punya gambaran besar lah tentang sepak bola Indonesia. Itu yang paling penting. Dan gambaran tentang pemain-pemain Persija saat ini. Iya, betul. Sejauh ini sekilas aja tentang Thomas Doll menurut Coach Jenderal. Gua manggilnya Coach Jenderal Sudirman. Ya, saya pikir Thomas Doll pelatih yang punya kemampuan lebih. Ya, beliau tahu sekali apa yang kekurangan dan kelebihan dari Persija, ya, dari tim Persija sekarang ini, sehingga beliau sangat saya lihat di dalam setiap latihan itu selalu memberikan hal-hal baru kepada pemain, dan pemain berusaha untuk cepat tahu apa yang diinginkan pelatih, dan itu saya pikir satu poin yang sangat baik. Ada perubahan ya dalam suasana latihan jadi. Iya, ada perubahan, dan beliau juga enjoy. Orang yang enjoy nggak terlalu nggak terlalu banyak stres. Iya. Walaupun dia Jerman Timur, tapi kelihatannya dia sama pemain welcome, bahasa Inggris juga bagus ya. Kemarin juga sempat ada ngobrol-ngobrol sama supporter, pengurus-pengurus Jackmania, dan dia open gitu. Iya. Dia open nerima pertanyaan, jawab pertanyaan juga dengan ini. Iya. Lugas gitu lah, enak gitu kita ngeliatnya, jadi ya ngerasa kayak bukan orang baru banget gitu, tapi udah kayak cepet nyatu gitu. Iya, betul. Rencana ke depan? Rencana ke depan insya Allah dalam waktu dekat ini mungkin saya akan berangkat ke Australia, Bung. Ya, untuk belajar di sana, saya pikir di salah satu klub di Australia. Kemudian jika ada kesempatan bisa mengambil A-Pro di sana, insya Allah akan saya ambil. Nah, itu yang saya harapkan. Udah saatnya Coach Jen pegang A-Pro, jadi amin. Kedepannya bisa megang klub sendiri. Amin. Gitu. Insya Allah, Bung. Ya, dengan pengalaman yang banyak, pelatih kepala kan, pelatih hebat semua tuh, ada Benny dulu, ada Aji Santoso, terus pernah juga ngalamin sama Alessio. Iya, betul. Pernah ngalamin sama, banyak sekali gitu, pengalamannya luar biasa. Oke, sahabat Persija, banyak sekali yang kita dapat dari Coach Jen, tapi yang paling penting adalah apa? Untuk mencapai segala sesuatu, tidak semuanya bisa dicapai dengan instan. Semuanya harus bertahap. Dan Coach Jen ini udah menunjukkan bagaimana dia dari pemain, punya prestasi, kemudian menjadi pelatih, dan dari pelatih juga punya prestasi sehingga akhirnya masuk ke Persija, beradaptasi di Persija, dan kemudian menjadi orang Persija. Amin. Ini logo Monas di dadanya udah nempel, udah susah kemana-mana gitu. Darahnya udah oranye. Dan kita doain aja ke depannya juga Coach Jen
Mudah-mudahan sukses ngambil apro di Australia. Amin. Bisa nimba pengalaman di klub sana. Mudah-mudahan amin ya gitu. Amin. Dan akhirnya bisa kembali lagi memberikan suatu hal yang positif buat Persija. Ya, Amin. oke. Insya Allah. Terima kasih banyak. Oke, Bung, terima Coach kasih banyak Jenderal waktunya. Sudirman, Terima kasih. sahabat gua dan gua sering bareng sama dia kuliner. Gitu. Jadi inilah tidak ngerasa orang jauh lagi. Betul. Ya, oke, terima Udah kasih seperti banyak. saudara. Obrol-obrolannya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat yang lain. Amin, Bung, terima kasih banyak, Bung, atas waktunya. Oke, acara ngobrol kita Up Close Personality sampai di sini. Terima kasih buat perhatiannya. Mudah-mudahan positif buat semua dan positif terutama buat Persija. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.